Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta yang kompak jawaban salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubur kacang pakai salam, pohon kelapa digergaji. Bapak Ibu yang jawab salam saya doain bisa pergi haji. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati hidangan Ramadan insyaallah. Dan kita berdoa mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan kita yang terbaik dari Ramadan kita yang sudah kita lalui. Mudah-mudahan yang terbaik tahun ini. Hadirin rahimakumullah, satu ketika ada seorang kaum Ansor bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa manusia ini harus puasa? Bukankah makhluk Allah itu bukan hanya manusia? Malaikat tidak puasa, jin tidak puasa, kenapa yang disuruh puasa kita? Rasulullah SAW menjawab, ulaika kal an'am bal hum adall. Karena manusia itu lebih buruk dari binatang ternak, perangainya lebih buruk dari binatang ternak, bahkan balhum adol, kata Rasulullah, dia lebih buruk lagi. Setelah diteliti, ditelaah betul Pak, manusia ini memang luar biasa, harus puasa. Makhluk hidup itu kalau kita belajar biologi terbagi tiga. Yang pertama ada herbivora, yang kedua ada karnivora, yang ketiga ada omnivora. Nah, kita belajar biologi lagi. Herbivora itu yang dimakan apa? Tumbuh-tumbuhan, daun-daunan. Kita kasih dia sate 25 tusuk, insya Allah nggak ditengok Pak. Kita kasih makanan yang berbau daging, nggak akan ditengok. Dia akan makan dan setia, itu saja makannya Pak. Dari kecil sampai dia besar badannya, itu yang dia makan. Tidak pernah kita melihat ada binatang jenis herbivora seperti kambing, kerbau, sapi makan daging, nggak pernah. Yang dia makan adalah tumbuh-tumbuhan. Karnivora, sebuas apapun karnivora, ia makannya daging, ia makannya tulang, dia tidak pernah makan padi-padian, dia tidak pernah makan buah-buahan. Tapi ada jenis yang namanya omnivora. Siapa omnivora? Nah, yang berdiri depan ini omnivora. Yang di depan saya ini omnivora. Itu semuanya dimakan. Orang Betawi bilang semua digares Pak. Bahkan ada seorang bupati di Jawa Timur ditangkap KPK cuma gara-gara makan kabel Pak. Nggak banyak dia makan kabel, cuma sepanjang jembatan yang menghubungkan Jawa Timur dan Madura, itu namanya jembatan Suramadu. Kabelnya dia makan Pak. Ada seorang gubernur di Banten, dia ditangkap KPK juga. Dia makan aspal Pak. Nggak banyak dia makan, cuma 1 meter aja, cuma dari Balaraja sampai Cilegon dia makan. Kal an'am bal hum adol. Cuma jenis omnivora ini dikasih otak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia makan bukan aspalnya Pak. Bahkan ketua DPR ada yang makan KTP Pak. Balhum adol, maka dia perlu menahan Pak. Saum, siam, imsak, itu satu akar kata, artinya menahan.
Dan yang paling banyak membatalkan puasa ini dari mulut ini, Pak. Baik yang dimakan maupun yang diucapkan. Kalau yang dimakan membatalkan puasa secara fikhiyah, tapi yang diucapkan membatalkan pahala puasa. Sama-sama membatalkan, berasal dari mulut ini. Hati-hati dengan mulut. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah ditegur oleh Allah cuma gara-gara mulut. Allah tuh kalau udah sayang tuh sama hambanya langsung ditegur, Pak. Kalau kita mau berbuat apa aja nggak ditegur, Pak. Kita nggak disayang sama Allah ini. Allah kalau sayang, Pak. Nabi Sulaiman pernah satu ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan tentaranya, dikumpulkan semua tentaranya, dan Nabi Sulaiman berkata di hadapan tentaranya, wahai tentaraku, nanti malam jangan ada yang ganggu aku. Mau kemana Nabi Sulaiman? Jangan diganggu, jangan ganggu aku. Nanti malam aku akan mendatangi istriku satu-satu. Jumlah istrinya Nabi Sulaiman itu 70, Pak. Kita nggak ada papanya, Pak. Satu aja kita masih di luar komandan dalam prajurit, dalam rumah. 70 istrinya, Pak. Dan Nabi Sulaiman berkata, nanti malam aku ingin mendatangi istri-istriku, 70 jumlahnya. Dan dari istri-istriku itu akan lahir tentara-tentara yang gagah perkasa, tentara-tentara yang mampu memimpin negeri ini. Datang malaikat, Pak. Wahai Sulaiman, katakan insya Allah. Nabi Sulaiman rupanya nggak dengar apa bagaimana gitu. Dia ngomong lagi, awas ya, nanti malam aku ingin mendatangi istriku, 70 orang, aku akan datangi mereka satu-satu, dan dari mereka akan lahir orang, anak-anak yang gagah perkasa, memimpin negeri ini. Malaikat untuk yang kedua kalinya diceritakan dalam hadis Bukhari Muslim, wahai Sulaiman, katakan insya Allah. Nabi Sulaiman mengatakan untuk yang ketiga kalinya, wahai tentaraku, aku akan mendatangi istriku, sekali lagi jangan ada yang ganggu aku nanti malam. Tentaranya Nabi Sulaiman bukan juga manusia, Pak. Semua makhluk tentaranya Nabi Sulaiman, dari mulai jin, burung, hewan-hewan buas, semua di tentaranya. Malaikat untuk ketiga kalinya datang, wahai Sulaiman, katakan insya Allah. Itu yang asbabun nuzulnya Al-Kahfi ayat 23, ayat 24. Ayyasha Allah, wahai Sulaiman, katakan insya Allah. Nabi Sulaiman rupanya lupa, Pak, tidak mengatakan insya Allah. Sampailah istrinya yang 70 mengandung semuanya, tapi satu pun tidak ada yang mengeluarkan bayi. Semuanya kempes karena isinya cuma ada angin, dan cuma ada satu istrinya yang melahirkan, itu pun juga anaknya tidak lengkap, punya kepala, punya tangan, tidak punya kaki. Nabi Sulaiman sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teguran dari Allah. Hati-hati dengan kalimat insya Allah. Berapa banyak hari ini kita mengatakan insya Allah, tapi kita berbohong. Bapak-bapak, ibu-ibu diam semua. Kayaknya gue nih, gue ini gue nih. Saudara yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati. Ini bulan suci Ramadan. Saya sengaja ngambil tema ini agar kalimat insya Allah tidak terulang lagi di luar bulan suci Ramadan. Betapa banyak di antara kita ketika kita ditegur oleh teman kita, wahai akhi, nanti malam datang ke rumah ya, insya Allah. Padahal kita sempat untuk datang, tapi kita seolah-olah ada justifikasi, pembenaran. Ketika kita ketemu sama teman kita, kalau nggak datang, kan saya udah bilang insya Allah. Seolah-olah kata insya Allah itu kata-kata untuk berbohong atau menjustifikasi perbuatan kita yang sebenarnya kita sempat, tapi kita tidak datang. Dalilnya apa? Kan saya udah bilang insya Allah. Na'udzubillah. Kalimat insya Allah bukan sesuatu yang ringan, yang remeh-temeh, tapi ini suatu kalimat yang pernah Allah turunkan kepada bumi ini. Al-Kahfi 23, 24, ayyasha Allah. Dan ini peringatan buat Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah tuh kalau udah sayang sama umatnya, Pak, sama hambanya, ditegur langsung, Pak. Itu Nabi Sulaiman. Sama, Nabi Ibrahim pernah tegur, Pak. Nabi Ibrahim itu pernah, Pak, berkurban 1000 ekor. 1000 ekor. Kata orang-orang kampung, Ibrahim hebat loh, hebat Ibrahim. 1000 ekor gitu loh. Orang paling 3-4 ke 1000 ekor. Apa kata Ibrahim? Jangankan 1000 ekor, kalau saya punya anak, saya korbankan dia. Itu omongan orang belum punya anak, Pak. Nanti kalau gue punya anak, disuruh korban, gue korbanin. Gue menghamba pada Allah. Bener, Pak, begitu punya anak diingetin Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim,
Apa janjimu kepadaku? Hati-hati Pak. Di bulan suci Ramadan ini kita diajari satu filosofi namanya al-imsak. Ya, al-imsak. Cuma imsaknya di Indonesia ini jadi batas makan ya Pak ya. Hanya ada di Indonesia Pak imsak itu Pak. Imsak, imsak. Sampai-sampai ada mahasiswa saya, kenapa kamu nggak puasa? Saya bangun udah imsak Pak. Jadi padahal imsak tuh masih ada 10 menit ke subuh Pak. Saya sampaikan ini ke setiap masjid. Tolong masjid-masjid kalau menyampaikan imsak nggak dilarang, cuma jangan ditambahin. Ada masjid yang cuma ngomongin imsak, imsak, haram hukumnya makan, masya Allah. Padahal masih ada 10 menit Pak. Indomie satu bungkus masih bisa itu, betul? Masih bisa Pak. Imsak, imsak. Bahkan kata Rasulullah, seandainya kau sedang makan, kau sedang mengunyah, Bilal sedang berazan, teruskan yang ada di mulutmu, yang ada di mulut ya, bukan di tangan. Dan juga bukan yang ada di piring, yang ada di mulut. Teruskan, jangan dilepehin gitu. Itu hadisnya sahih. Kita lagi makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teruskan yang di mulut. Yang tangan taruh. Ayang, jangan dulu. Ya, itu. Ini fikih nih. Ya. Nah, imsak, ini filosofi yang luar biasa. Menahan artinya imsak itu Pak. Bahkan dalam hal satu hadis, ya, kita belajar dari Nabi Sulaiman. Dalam satu hadis Pak, kalau kamu ada yang menghina, ada yang memakimu, katakan ana shaim, saya sedang puasa. Sampai situ kalimatnya, jangan ditambahin. Ana shaim, sedang puasa. Kalau mau gelut ntar habis maghrib. Jangan tambahin, ini tambahin. Ana shaim, bilang saya sedang puasa. Jangan tambahin, ntar habis maghrib loh ya. Ini satu hal yang sulit dilakukan, adalah sesuatu yang menggugurkan pahala puasa kita. It's okay, puasa kita hari ini tidak makan, tidak minum, good. Tapi sudahkah kita menahan mulut kita? Belajar dari Nabi Sulaiman, lupa saja mengatakan insya Allah, Allah hukum Nabi Sulaiman. Kita masih, puasa kita ini Pak, puasa yang ringan kata Rasulullah. Coba kita lihat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti puasa orang-orang sebelum kamu. Nabi Adam puasanya 70 tahun Pak. Puasa Ayyamul Bid namanya. Nabi Adam itu ketika turun dari langit, turun dari surga, turun itu melewati matahari. Melewati matahari gosong Nabi Adam. Nabi Adam puasa namanya puasa Ayyamul Bid. 70 hari, 70 tahun puasanya. Setelah 70 tahun baru Nabi Adam glowing lagi mukanya. Tahu glowing Pak? Ibu-ibu yang paling tahu tuh, glowing gitu Pak. Setelah puasa 70 tahun. Nabi Nuh puasanya sepanjang tahun Pak, kecuali 2 hari raya. Nabi Idris sama puasanya sepanjang tahun. Nabi Musa puasanya 40 hari 40 malam. Dia buka di waktu maghrib, sahur di waktu isya, sholatnya 50 waktu, sehari semalam. Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa seumur hidup. Awas anak muda, jangan berdalih, kamu nggak sholat. Saya sholat Nabi Daud Pak. Sehari sholat, sehari enggak ada itu. Puasa Nabi Daud ada. Saya sholat Nabi Daud. Tunggu, namanya modus. Hadirin rahimakumullah. Qablikum, puasa orang sebelum kita Allah. Norwegia tuh puasanya Pak. Di Norwegia 19 jam puasanya. Afrika 17 jam. Amerika 17 jam. Saudi 14,5 jam. Indonesia 13 jam. Dengan cuaca yang sangat bersahabat. Wallah, kita ini bersyukur pada Allah. Puasa kita puasa yang sangat ramah. Kalau kita berbicara qablikum, apalagi Pak. Umat-umat terdahulu itu Pak, puasanya kalau dia batal, dia harus mengulang dari awal. Batal 1 hari, mengulang dari awal. Dan dia tidak boleh menyentuh wanita. Ingat,
tidak boleh menyentuh istri, sehingga umat Nabi Musa itu puasanya di atas bukit Tursina selama 40 hari, nggak turun-turun, Pak. Umat Islam juga awal-awal puasanya begitu, Pak. Sahabat-sahabat nggak ada yang berani pulang, Pak, setelah 15 hari puasa, Pak. Di masjid aja. Rasulullah nanya sama Ali, Ali, lu nggak pulang? Ya, sepaneng ya Rasul. Ngerti sepaneng. Abu Bakar nggak pulang. Geleng aja dulu, nggak bisa ngomong. Khawatir menyentuh istrinya. 15 hari di masjid nggak ada yang keluar dari rumah. Turun ayat, uhilla lakum lailatas syam. Dihalalkan buat kamu malam-malam hari Ramadan untuk mendatangi istri-istrimu. Baru turun itu ayat, semua sahabat lari pulang, Pak. Lari pulang. Rasul ditinggalin, Pak. Kata Rasul, weh, mau kemana lo? Gue ditinggal katanya. Pulang lagi, menjelang subuh baru pada datang, Pak. Datang menjelang subuh, Umar belum datang. Mana Umar? Kata Ali bin Abi Thalib, Umar istrinya 7 ya Rasulullah. 7, iya. Terus kebetulan nggak punya air dia. Nggak punya air, makanya Umar beristihad sendiri dalam bukunya fatwa-fatwa Umar. Kata Umar, barang siapa yang junub tidak punya air, maka guling-gulinglah di pasir katanya. Itu fatwanya Umar dalam bukunya fatwa-fatwa Umar bin Khattab. Itu sejarahnya ketika beliau turun uhilla lakum lailatas syam, terus Umar begitu, wallahu alam. Itu bisa kita lihat di bukunya fatwa Umar bin Khattab. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi saya sampaikan bahwa yuk, al-imsak itu ada di mulut sini, Pak. Al-imsak, karena ini gerbang dari mewakili otak, gerbang mewakili hati di mulut kita. Sekelas Nabi Sulaiman ditegur Allah, bagaimana kita nanti? Ini puasa al-imsak, menahan. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saum kita, Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang terbaik di antara Ramadan yang sudah kita lakukan. Burung pipit terbang ke Wonogiri, karena waktunya sempit saya mohon diri. Buah nanas, buah durian, buah mangga, buah, yaitu nama buah-buahan, Pak. Bukan pantun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.